Rija hari ini? Kabar saya hari ini baik kak. Alhamdulillah kalau baik. Sepertinya cuaca juga mendukung ya, di luar ini cerah kan tadi? Iya kak, cerah nggak kayak kemarin hujan terus. Betul. Nah sebelum Rija kesini, Rija tadi habis mata pelajaran apa? Tadi abis pelajaran fisika sih kak. Oh fisika. Gimana tuh rasanya belajar apa tadi? Jadi cuman tugas gitu sih kak. Hmm. Bosen. Terus di kelas juga kipasnya kayak nggak nyala gitu. Panas berarti di kelas ya. Jadi nggak konsen gitu kan? Iya kak. Oke. Nah sebelum itu gimana nih perasaan Rija pas masuk ke ruangan konseling? Karena baru pertama ya kayak agak takut gitu sih kak. Terus kayak aneh. BTW ini kursinya empuk juga sih kak. Enak berarti ya untuk didudukin kan. Oke, karena pengalaman pertama ya, jadi wajar kalau misalkan Rija tuh ngerasa takut atau ngerasa aneh gitu. Tapi kakak apresiasi Rija karena Rija udah mau datang sukarela ke sini. Karena untuk datang ke sini juga butuh keberanian dan juga niat yang besar gitu kan. Apalagi buat anak laki-laki nih, biasanya gengsinya gede gitu kan. Iya kak, kan kemarin mikir juga sih ngapain sih ke BK. Malah sekarang saya ke BK. Iya kak, bapak santai aja. Iya kak. Oke, kalau sekarang nih Rija boleh menggambarkan perasaan atau kondisi yang sedang Rija alami, kira-kira seperti apa? Campur sih kak, kayak biasa aja terus males juga. Tapi ada yang buat saya kepikiran juga sih. Padahal kemarin saya cuek aja. Oke, jadi ada perasaan biasa aja, tapi di sisi lain ada juga hal yang membuat Rija kepikiran ya. Iya kak. Oke, kalau misalnya Rija bisa nge-rate atau menilai kondisi atau perasaan yang sedang Rija alami sekarang dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 itu adalah kondisi atau perasaan yang sangat tidak baik, dan di angka 10 itu sangat baik. Kira-kira Rija sekarang di angka berapa? 5 sih kak. Wah, di angka 5 ya. Kalau kakak boleh tahu kenapa Rija memilih angka 5? Sepertinya kayak ada yang ganjal. Akhir-akhir ini saya ngerasa kayak apa ya bahasa kerennya, lost gitu kak. Lost ya. Kayak nggak punya arah. Padahal saya udah kelas 12 awal. Terus nanti lulus bentar lagi ujian-ujian gede. Teman-teman tongkrongan saya udah mulai sibuk bahas kuliah di mana, mau jurusan apa, mau kuliah di mana. Dengan saya masih bikin aja. Malah asik sama dunia saya sendiri. Yang sebenarnya saya tahu ini kelebihan saya. Malah saya anak pakai lagi. Oke, jadi ada perasaan bingung dan ngerasa tertinggal ya pas ngeliat teman-teman itu udah mulai punya persiapan buat masa depannya, kayak yang tadi Rija bilang mereka juga udah mempersiapkan untuk bimbel juga kan. Nah sementara kamu ngerasa kayak masih di sini-sini aja gitu. Kamu ngerasa kayak ada beban yang mulai muncul di dalam diri kamu karena sekarang juga udah kelas 12 gitu kan, yang bentar lagi lulus gitu. Nah, itu dia kak. Padahal dulu kelas 10 atau 11 saya tuh orangnya yang paling bodo amat. Dan tugas saya syukur dikerjain. Kalau malas ya udah seadanya. Saya mikirnya masih lama lulusnya nikmatin aja dulu lah masa SMA. Saya lebih milih main game teman-teman. Oke, berarti kamu lebih enjoy ketika kamu main game ya. Nah, terima kasih ya Rija karena udah mulai mau berbagi perasaan awalnya yang Rija rasakan gitu. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diskusi konsep pada hari ini dapat dilancarkan dan juga memberikan manfaat untuk Rija. Berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan pada hari ini dapat membawa kemanfaatan bagi Rija. Oke, jadi kakak jelasin terlebih dahulu ya tujuan coaching kita untuk hari ini gitu. Nah, tujuan
positif yang ada dalam diri Rija, dan juga kita akan memahami pengalaman dan juga perasaan yang sedang Rija alami gitu. Lalu karena ini juga pengalaman pertama Rija melakukan sesi konseling, kakak juga mau menjelaskan sedikit tentang konseling kita di sini agar Rija tuh merasa aman gitu. Di sini kakak bukan sebagai orang yang akan memberitahu kamu mana yang benar dan mana yang salah, tapi kakak akan menjadi teman bicara untuk Rija yang akan memahami, juga melihat dari sudut pandang Rija, dan juga membantu Rija untuk menemukan jawaban yang sebenarnya sudah ada dalam diri Rija sendiri gitu. Nah, kakak juga itu juga bukan langsung memberi solusi ajaib yang langsung menyelesaikan semua masalah Rija gitu. Lalu di dalam BK juga nih ada beberapa asas yang perlu kakak pegang dan diketahui oleh Rija. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana semua informasi dan cerita-cerita yang Rija berikan ke kakak itu akan kakak jaga kerahasiaannya. Kakak tidak akan menyebarluaskannya ke orang-orang tanpa sepersetujuan Rija. Yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan. Jadi Rija bebas mau mengungkapkan apapun yang Rija mau tanpa paksaan dari kakak gitu ya. Dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan, di mana ketika Rija terbuka untuk menceritakan permasalahan atau kondisi atau perasaan yang sedang Rija alami, itu dapat membantu proses konseling ini berjalan dengan lancar gitu. Nah, jadi Rija nggak perlu takut untuk menceritakan atau mengungkapkan perasaan Rija gitu. Coba kok Rija kalau mau cerita panjang lebar ke kakak, karena kan biasanya laki-laki gengsinya besar ya untuk cerita panjang lebar gitu kan. Kakak di sini nggak bakal ngejudge Rija gitu, karena kakak tuh akan menjaga seluruh informasi yang sudah Rija berikan seperti yang kakak tadi bilang. Terus kakak juga akan mendengarkan Rija gitu. Jadi nanti Rija santai aja, nggak perlu takut gitu. Jadi di sini juga Rija nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah gitu. Sampai di sini apakah Rija sudah paham atau ada yang perlu atau mau ditanyakan terlebih dahulu ke kakak? Udah sih kak, paham. Oke, jadi sebelum itu kakak juga mau memberitahu nih ke Rija bahwa sesi konseling kita pada hari ini itu yaitu sekitar 50 menit. Jadi kan sudah berjalan dari waktu awal yang kita perkenalan tadi, jadi masih ada waktu yang cukup lah ya ke depannya. Nah, nanti kalau misalkan udah di 5 menit terakhir, kakak akan mengingatkan kepada Rija agar kita bisa merangkum atau menyimpulkan hasil dari sesi konseling atau hasil yang didapatkan dari konseling kita hari ini. Baiklah. Apakah Rija sudah siap untuk melakukan sesi konseling pada hari ini? Siap. Oke Rija, tadi kamu sudah cerita sedikit nih tentang perasaan kamu yang tadi kamu bilang itu kayak lost gitu kan karena udah kelas 12 gitu. Sekarang kalau kamu berkenan, mari kita bedah pelan-pelan nih yang sebenarnya terjadi di dalam keseharian kamu. Kamu bebas kok mau mulai cerita dari mana aja gitu. Mungkin dari kejadian terakhir yang membuat kamu ngerasa sangat terbebani. Bingung sih kak, dari mana, nggak pernah cerita. Oke, nggak apa-apa kalau misalkan Rija masih bingung, kita pelan-pelan aja ya, kayak santai aja kok, nggak perlu yang kaku-kaku gitu ceritanya. Mungkin Rija bisa mulai dari yang Rija rasakan sekarang aja, atau terakhir, kondisi terakhir yang ngebuat Rija akhirnya sampai bikin kepikiran gitu. Ya tadi sih kak, yang kelas 10 dan 11 kan saya cuek aja tuh. Nah kelas 12 ini baru kepikiran sama diri saya, kayak rasanya mau berubah tapi bingung dan udah terbiasa sama perilaku saya yang masa-masa ini. Jadi kamu nggak sadar nih bahwa waktu itu terus berjalan ya, tapi rasanya itu kayak
terikat sama kebiasaan lama kamu gitu yang males-malesan gitu. Kakak sangat menghargai kejujuran Rijal. Gak banyak loh laki-laki atau siswa lain yang mau ngakuin kalau misalkan dia tuh ngerasa takut atau ngerasa lost kayak gini. Iya sih kak, di depan anak-anak saya tetap so asik pas mereka nanya, "Ja, lu mau masuk mana?" Saya jawabnya kayak aja, gue mah ntar aja, yang penting lulus. Padahal pas malam tidur saya kepikiran terus sampai nggak bisa bareng. Padahal kan nanti dari BK juga ada jadwal konsultasi ya kak, tapi saya tetap kepikiran. Saya ngerasa, misal kenapa dulu nggak serius, sekarang pas mau serius tugas-tugasnya malah udah numpuk. Oke, jadi kamu kepikiran karena udah kelas 12 ya sekarang. Terus teman-teman kamu juga nanya soal ngelanjut kemana, terus habis itu mau masuk jurusan apa gitu. Selain itu ada hal lain nggak sih yang ngebuat kamu kepikiran akan hal tersebut? Apa ya kak? Ini sih orang tua saya kak, sebenarnya nggak terlalu nuntut yang gimana-gimana, tapi justru itu yang bikin saya makin merasa bersalah. Mereka semua bilang, ya terserah kamu, yang penting nanti jadi nyesel. Oke, kalimat jangan nyesel itu sepertinya sangat berat ya. Kayak kamu tuh ngerasa tanggung jawabnya gede, terus habis itu hal tersebut itu yang dititipin langsung ke pundak kamu tuh kerasa sangat berat gitu. Oke, selain orang tua nih, tugas-tugas kamu sekarang gimana? Jadi gini kak, ada kejadian yang paling berasa tuh minggu kemarin, ada tugas besar buat mata pelajaran ekonomi, bikin laporan analisis. Saya udah tahu tugas itu dari 2 minggu sebelumnya. Guru saya juga udah wanti-wanti kalau ini nilainya bakal masuk ke rapor ujian. Tapi ya dasarnya saya kak, setiap saya pulang sekolah niatnya gue bakal kecil nih dari sekarang. Tapi pas sampai rumah lihat kasur, lihat HP, niat itu langsung muak. Oke, jadi lebih enjoy ke main game gitu ya. Jadi sebenarnya niat untuk mencicil tugas itu udah ada itu kan setiap kamu pulang sekolah. Tapi begitu berhadapan dengan kenyamanan di rumah seperti yang tadi kamu bilang kayak ngeliat kasur, ngeliat HP, terus begitu ya udah lanjut main game, lanjut tidur gitu kan. Dan itu kayak rasanya langsung hilang gitu. Iya kak. Terus kan biasanya ada notif masuk tuh dari grup mabar. Ja, login lah, merasa nih. Nah di situ pertanyaan saya runtuh. Saya mikirnya main 1-2 match doang, nggak bakal bikin tugas gue gagal kok. Tapi kakak tahu sendiri kan, kalau udah mabar mana bisa berhenti kalau lagi win streak. Kalau kalah malah makin penasaran mau balas dendam. Akhirnya saya main sampai jam 12 malam. Pas udah jam 12 malam saya buka buku ekonomi itu, lihat angka-angka, lihat tabel, otak saya langsung bilang nggak sanggup lah, main besok aja. Begitu terus sampai hari pengumuman. Oke, jadi siklusnya tuh selalu sama ya, kayak awalnya mau santai terus kayak ngegame lah bentar aja gitu. Tapi pas udah capek malah lanjut tidur, akhirnya tugasnya ketunda lagi. Iya kak, pas mata pelajarannya saya ngerjain di sekolah. Yang teman saya begitu pun pas ujian gitu juga. Tapi jarang ketahuan sih kak, dari kelas 10 sama 11 saya beberapa kali nggak ngumpul tugas. Tapi ya sekali 2 kali jadi masih diberi kesempatan. Padahal teman-teman saya yang membuat bareng saya malam-malam itu mereka udah pada selesai tugas, tapi kok malah saya ngerjain di sekolah. Mana saya yang sekarang saya kurang ngerti pelajaran. Kamu merasa minder karena melihat teman-teman kamu bisa ngimbangin keduanya kan, antara ke game sama tugas-tugas sekolah gitu. Sementara kamu merasa gagal untuk melakukannya. Iya kak, saya nggak mau dicap pemalas banget sih sebenarnya. Kayak rasanya saya ini nggak mau banget gitu. Jadi kayak ya udah, kadang bilang gini, begitu gak sih yang belum ngerjain, tiduran buat semalam. Nilai saya juga kan pas angka, mau dapat eligible juga susah. Kalau saya dapat eligible nanti saya tes. Iya benar, kalau misal nggak masuk eligible itu ada nanti namanya tes SNBT untuk kalau misalkan mau lanjut ke kuliah. Nah lanjut ya, jadi label ketiduran itu sebenarnya adalah pelindung kamu ya, agar harga diri kamu itu kayak
daripada tahu kalau sebenarnya kamu sedang merasa kesulitan atau takut tidak mengerjakannya dengan baik. Kayaknya emang gitu sih kak, saya tuh sebenarnya takut kalau saya udah usaha mati-matian hasilnya tetap jelek, kan malu-maluin banget, udah belajar sampai berkali-kali kan dia cuma 60, ini saya nggak belajar dapat 40 juga saya punya alasan, itu aja kan 40, kan gue nggak belajar. Itu cara saya buat survive sebenarnya kak, biar nggak ngerasa sakit hati banget sih kalau Itu pengakuannya sangat mendalam Rija. Menunda itu jadi semacam sabotase diri ya, agar kamu punya alasan kalau hasilnya buruk. Kamu mencoba melindungi dari rasa kecewa yang lebih besar gitu. Kakak sangat mengerti kenapa kamu melakukan itu. Itu adalah mekanisme pertahanan diri yang lumayan umum gitu. Tapi kamu sangat hebat karena bisa menyadarinya sekarang. tapi masalahnya sekarang bukan cuma soal saya sama sekolah lagi kak, masalahnya udah merembet ke rumah. Bapak saya itu tipikal yang nggak banyak ngomong, tapi kalau sekali ngomong musuh. Kemarin pas makan malam, bapak cuma bilang, udah bapak kerja pagi sampai malam, biar kamu bisa fokus sekolah. Kalau kamu emang udah nggak mau sekolah, bilang sekarang, biar bapak berhenti cari uang buat bayar kamu. Maksudnya pas dari itu kayak jelek gitu. Saya cuma diem, ajak makan, terus langsung masuk kamar. Kayak mungkin bapak bilang begitu biar saya sadar. Jadi kalimat yang dibicarakan bapak kamu itu rasanya kayak berat banget ya di dalam diri kamu itu. Ada rasa bersalah yang luar biasa besar karena kamu merasa kayak udah ngecewakan bapak gitu. Tapi di sisi lain kamu juga merasa bingung bagaimana cara untuk memperbaikinya karena beban tugas itu udah terlanjur menumpuk banget gitu. Iya kak, saya di kamar malah nggak bisa tidur. Saya buka buku, tapi malah kepikiran omongan bapak terus. Saya malah kemana lagi ya kalau bukan ke HP, main game lagi saya sampai subuh, biar lupa sama omongan bapak. Jadi kayak lingkaran setan gitu tuh. Kamu ngerasa terjebak kayak dalam lingkaran tersebut gitu ya, kayak merasa kesel sama diri sendiri karena harus mengulangi pola yang sama terus-terusan gitu. Meskipun kamu tuh tahu kalau pola itu tuh salah gitu, tapi kakak tuh melihat kamu adalah seorang yang sedang kewalahan dengan emosi dan juga karena ada tekanan di kelas 12 ini gitu. Karena kan bentar lagi juga lulus seperti yang kamu bilang tadi gitu kan, pasti tuh gak terasa gitu. Kewalahan ya kak? Mungkin juga sih, soalnya kelas 12 nih bukan cuma satu mapel, hampir semua mapel lagi tugas. Terus ada lagi masalah sama teman tongkrongan. Ada satu teman saya biasa ngechat, ya sampai itu nongkrong biasa. Kalau saya tolak, saya takut dibilang cupu atau berubah jadi kutu buku. Saya kan dari kelas 10 udah dikenal sebagai anak yang paling asik dari cabut. Saya takut kehilangan jati diri saya itu kak. Jadi diri itu yang sebenarnya merusak masa depan saya sekarang. Rasanya kayak gimana ya, kamu masih ngerasa takut dicap kayak kutu buku gitu ya. Terus jadi ada dilema antara mempertahankan reputasi kamu sebagai anak asik di tongkrongan nih yang kayak diajak cabut ayo-ayo aja gitu kan, dengan kebutuhan kamu untuk mulai belajar gitu. Kamu takut kalau misalkan kamu mulai belajar kamu bakal kehilangan teman kamu atau kehilangan jati diri kamu gitu. Ya kak, saya merasa kalau saya mulai rajin, saya jadi bukan kerja lagi. Raja yang saya kenal itu yang santai, yang cuek, yang jago mabar. Kalau saya jadi raja yang rajin, rasanya kayak orang-orang asing. Rasanya itu kayak orang asing buat bikin diri saya sendiri. Aneh ya kak, masa saya takut jadi orang juga. Enggak aneh kerja itu namanya tuh presisi dan identitas gitu. Kamu terlalu nyaman dengan diri kamu yang kayak gimana ya, dengan sebutan Rija yang santai gitu daripada Rija yang rajin. Padahal kalau misalkan kamu ingin berubah menjadi Rija yang rajin tuh kayak rasanya itu menakutkan karena itu sesuatu yang baru dan asing bagi diri kamu gitu. Tapi apakah Rija yang santai
bahagia dan tenang? Enggak kak, sama sekali enggak. Malah saya makin stres. Setiap hari saya berangkat sekolah dengan perasaan was-was. Aduh, ini bakal nagih tugas nggak ya? Aduh, nanti di rumah bapak saya bakal nanya nggak ya? Hidup saya isinya kayak cuma ketakutan yang saya tutupin pakai gaya sebenarnya pengen banget punya perasaan tentang kayak teman yang tugasnya, tapi saya nggak tahu gimana caranya ngerasa gitu. Jadi kamu ingin melakukan riset, tapi rasa tombol itu kayak susah sekali ditemukan karena tekanan dari teman, terus rasa takut gagal, dan juga rasa kesal kepada kedua orang tua kamu. Semuanya kayak bercampur jadi satu gitu, kayak rasanya itu campur aduk gitu. Nah, kakak ingin tahu nih, dari semua tekanan itu mana yang paling membuat kamu rasa paling berat sekarang? Kayaknya rasa takut mengecewakan orang tua deh kak. Kalau soal teman atau sekolah, saya masih bisa lah, ya bodo amat. Tapi pas lihat muka bapak atau ibu, pas banget capek, terus mereka tetap nanya, tadi di sekolah gimana? Saya ngerasa kayak orang jahat yang lagi bohongin mereka. Saya pengen banget bilang, Pak, Bu, maaf, Reza lagi berantakan banget sekarang. Tapi saya nggak berani. Saya takut mereka makin kecewa atau malah marah besar. Jadi saya cuma bisa jawab baik-baik aja kok, sampai buru-buru masuk kamar. Oke, jadi kebohongan-kebohongan kecil itu yang sebenarnya paling menguras energi kamu ya, Ja. Kamu ini jujur tapi takut akan dampaknya gitu, sehingga kamu tetap bertahan dalam kesunyian agar kamu tuh gak stres sendiri gitu. Iya kak, kadang saya mikir, mending saya nggak usah kelas 12 aja sekalian. Balik lagi aja ke kelas 10 yang semuanya masih santai. Tapi kan nggak mungkin sih. Saya sadar waktu terus berjalan. Dan kalau saya nggak berubah sekarang, mimpi saya mau masuk jurusan teknik atau mau kerja di perusahaan bagus cuma bakal jadi mimpi doang. Saya nggak mau jadi beban keluarga terus kak. Tapi ya itu, pas mau ngerjain tugas dan numpuk itu, rasa mager sama rasa takutnya muncul lagi. Oke, kamu punya mimpi yang besar gitu, seperti yang kamu bilang, kamu ingin masuk teknik dan pengen mandiri secara ekonomi gitu ya, biar nggak ngebebanin orang tua lagi. Itu adalah motivasi yang sangat bagus. Tapi tugas-tugas yang menumpuk itu terlihat seperti apa ya, seperti gunung gitu ya, terlalu tinggi untuk didaki dalam satu waktu, sehingga kamu malah milih untuk tidak melangkah sama sekali atau tidak menerusnya sama sekali. Nah, benar banget kak. Saya udah ngerasa kayak tinggal banget tuh, jauh banget. Jadi mending saya nggak usah ngejar sekalian, karena sampai duluan. Makanya saya kesini, karena saya bingung dan butuh bantuan mau cerita ke yang lain tuh juga nggak mungkin. Dan karena saya juga nggak pernah cerita panjang ini ke mereka. Kakak sangat menghargai keputusan kamu untuk mencari bantuan. Itu bukan tanda kamu payah atau kamu lemah gitu, tapi itu justru tanda kamu itu dewasa, karena kamu tahu kapan harus minta tolong atau kapan harus butuh bantuan gitu. Kamu udah mulai jujur sama diri sendiri bahwa kamu gak bisa menghadapi ini sendirian lagi gitu. Makasih ya kak udah mau dengerin. Jujur, saya baru kali ini cerita sepanjang ini tanpa rasa dihakimi. Oke, nggak apa-apa kok. Karena kakak bisa juga nih dibalik perilaku Rija yang kayak main game atau menunda, pasti ada alasan emosional gitu. Dan itulah yang sedang kita coba pahami bareng-bareng, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengerti Rija yang lebih dalam lagi gitu. Oke Rija, tentang apa yang kamu ceritakan tadi, seperti topeng anak malas yang sebenarnya buat nutupin rasa takut malas sampai rasa bersalah yang numpuk. Pas lihat muka bapak, kakak nangkap satu hal yang menarik gitu, kayak sepertinya ada dua sosok Rija
kak, kayak ada perang dingin gitu di kepala saya. Kerja yang baik itu kayak zona nyaman saya. Di sana saya nggak perlu pusing mikir rumus atau masa depan. Pas malam-malam, pas sepi, dan jujur kok, jujur Reza yang pengen sukses itu makin lama suaranya makin kencang. Tapi saya sering bungkam pakai game karena saya ngerasa Reza yang pengen sukses itu udah ketinggalan jauh banget. Oke, jadi sosok Rija yang pengen sukses itu sebenarnya harus kayak memanggil kamu gitu. Karena saya tuh ada yang mau bisikin gitu di telinga kamu. Tapi karena kamu merasa ya udah ketinggalan jauh gitu, kamu milih buat gak dengerin dia sekalian gitu. Kamu merasa putus asa karena jarak antara kamu yang sekarang dengan Rija yang sukses itu kelihatan mustahil atau impossible buat dikejar. Mustahil banget rasanya. Kadang saya mikir ini saya lanjutin aja jadi Reza yang payah sekalian. Tanggung soalnya kalau saya tiba-tiba jadi rajin, emang saya bakal langsung jadi 90? Kan nggak mungkin. Paling mentok-mentok cuma 70 atau 40. Itu menurut saya tetap aja payah buat orang yang pengen masuk kayak ini. Kamu ngerasa kalau misalkan hasilnya nggak sempurna gitu ya, atau nggak langsung bagus banget gitu, mending nggak usah sama sekali untuk dikejar gitu. Kamu punya standar yang sangat tinggi buat jadi diri sendiri, tapi standar itu malah bikin kamu tuh takut untuk melangkah karena kamu takut cuma dapet hasil yang tangguh seperti yang tadi kamu bilang. Baru kepikiran sih saya kak. Berarti saya ini sebenarnya orang yang apa ya, perfeksionis tapi males gitu ya. Pengennya langsung jago, tapi pas lihat porsinya prosesnya berat, saya langsung mundur. Padahal benar kata kakak tadi, saya udah tugas itu sebenarnya cara aman. Kalau saya nggak ngerjain, kegagalan saya punya alasan, ya karena gue nggak ngerjain. Tapi kalau saya udah ngerjain sepenuh hati, terus nilainya cuma 70, saya nggak punya alasan lagi buat bilang kak bodoh. Ya, sadar nggak kalau misalkan selama ini kamu belum kasih kesempatan buat Rija yang rajin gitu, kayak ngasih kesempatan untuk mencobanya, tapi malah kamu udah memvonis dia bakal gagal atau dapet hasil yang nanggung. Kamu lebih milih ngerusak diri sendiri dengan prokrastinasi akademik. Prokrastinasi itu adalah menunda-nunda ya, daripada ngasih kesempatan buat diri kamu untuk tumbuh atau berubah gitu. Gimana perasaan kamu pas nyadar kalau musuh terbesar kamu sebenarnya bukan guru atau tugas, tapi malah pikiran kamu sendiri gitu? Rasanya nyesek sih kak. Kayak saya lagi ngumpulin diri sendiri. Saya ngerasa jahat sama diri sendiri. Saya pengen banget dihargai sama orang tua, tapi saya sendiri gak menghargai kemampuan saya. Saya selalu bilang gue payah, gue bodoh. Sampai akhirnya otak saya percaya kalau saya emang beneran gitu. Padahal dulu pas SMP saya lumayan pintar sih kak. Saya pernah juara kelas, tapi pas masuk SMA ketemu teman-teman yang asik, dia cabut, saya malah nunggu dulu pak. Jadi kamu nemu penerimaan di tongkrongan kamu yang gak kamu dapatkan kalau kamu itu lagi berjuang pas kamu lagi sendirian kayak ngerjain tugas gitu ya? Iya kak, kemarin pas salah satu teman tongkrongan saya pamer kalau dia udah belajar kedokteran, saya kagum. Di depan saya dia asik mabar, ternyata di belakang dia belajar gila-gilaan. Di satu ngerasa dihianatin sama keadaan kak. Ternyata yang beneran bodo amat cuma saya doang. Yang lain sebenarnya punya rencana, cuma saya yang gak punya. Oke, jadi kejadian itu benar-benar ngebuka
kamu ya, kamu baru nyadar kalau sama ini kamu doang yang kayak rasanya acting gitu, kayak cuek secara total, sementara yang lain tuh tetap jadi diri mereka sendiri gitu. Tapi apakah kesadaran ini bikin kamu pengen di situ aja atau justru pengen bikin kamu tuh lebih maju gitu? Saya pengen maju kak. Sumpah, saya capek banget jadi penonton buat kesuksesan orang lain. Saya pengen bapak saya bangga pas lihat nama saya di pengumuman lulus. Saya pengen buktiin kalau Rizal dulu juara SMP itu masih ada. Cuma biar lagi ketiduran aja kelamaan. Tapi saya butuh keberanian buat bilang ke teman-teman saya kalau gue mau mulai belajar nih, jangan kabur dulu. Saya takut mereka menganggap saya nggak asik lagi. Tapi saya lebih takut kalau tahun depan saya cuma jadi penonton pas mereka semua kuliah. Kamu mulai paham kalau misalkan harga yang harus dibayar buat jadi asik di mata teman itu terlalu mahal ya, itu kayak masa depan kamu sendiri gitu. Nah, dan sekarang kamu udah siap buat bayar harga buat kesuksesan diri kamu sendiri gitu, meskipun itu artinya kamu harus sedikit ngerasa gak asik buat sementara waktu gitu. Nah, gimana menurut kamu, apakah Rija yang asli itu emang Rija yang cuek atau sebenarnya Rija yang punya mimpi besar seperti mimpi-mimpi kamu tadi, kayak misalkan kamu pengen masuk teknik, juga pengen mandiri soal ekonomi gitu. Kayaknya Rija yang asli itu Rija yang punya mimpi kak. Yang cuek itu cuma satpam yang saya pasang biar saya nggak sakit hati kalau gagal. Tapi sekarang satpamnya mau saya pecat aja kak. Dia udah nggak berguna, malah bikin rumah saya berantakan. Saya mau mulai jujur sama diri saya kalau saya emang pengen sukses. Saya nggak mau pura-pura nggak butuh nilai bagus lagi. Saya butuh itu kak, butuh nilai bagus itu buat harga diri saya sebagai laki-laki dan buat orang tua saya. Pas denger kamu bilang satpam tadi nih, yang menarik ya, kayak memecat satpam cuek itu adalah keputusan paling berani yang pernah kakak dengar nih hari ini. Kayak kamu mulai mengintegrasikan diri kamu, kayak gak ada lagi nih Rija yang pecah jadi dua gitu. Pemahaman ini penting banget ya, karena tanpa ini teknik apapun yang kita coba nanti itu bakal percuma kalau kamu masih mau sembunyi di balik gaya kamu yang cuek itu gitu. Iya kak. Oke Ja, kakak sangat menghargai keputusan kamu untuk yang tadi kamu bilang memecat satpam cuek itu ya. Itu adalah metafora yang sangat kuat gitu. Sekarang kamu udah berdiri sebagai Rija yang mengakui kalau kamu itu peduli sama masa depan kamu, sama diri kamu, dan juga orang tua kamu gitu. Nah, kalau kita lihat tugas-tugas Rija yang numpuk itu sebagai gambaran itu sebagai gunung gitu ya, yang harus didaki gitu. Kira-kira langkah kecil apa yang paling masuk akal buat kamu lakuin mulai sore nanti tanpa bikin kamu rasa enak lagi gitu kan? Hal kecil atau langkah kecil yang pengen kamu lakuin atau yang sekiranya bisa kamu lakuin? Kalau langsung jadi semua, jujur bakal pusing lagi sih. Mungkin saya mulai dari yang paling gampang dulu kali ya. Ada tugas bahasa Indonesia yang cuma suruh bikin review buku, itu kayaknya saya bisa deh sejam beres. Terus saya mau coba buat taruh HP saya di luar kamar pas saya lagi ngerjain itu. Soalnya kalau HP ada di samping, notif mabar itu kayak magnet kak. Sekali bunyi, konsentrasi saya langsung bubar. Oke, konsentrasinya langsung bubar gitu ya. Strategi menjauhkan HP itu langkah yang sangat bagus dan praktis gitu, karena kan HP ini
kadang membuat kita ke distract gitu ya. Nah, kamu tahu nih kelemahan kamu dan kamu bikin benteng untuk melawan hal tersebut gitu. Mulai dari yang hal-hal yang paling mudah terlebih dahulu itu juga bagus buat bangun rasa percaya diri kamu lagi gitu. Nah, lalu gimana nih perasaan kamu pas uh, nge apa ya ngebacain satu tugas itu selesai sampai sore nanti? Kayaknya bakal ada rasa puas sih kak. Seenggaknya pas makan malam nanti, pas bapak lihat saya nggak perlu buang lupa, karena saya ngerasa oke, gue udah mulai terus. Terus ada satu hal lagi yang bikin saya kepikiran, gimana caranya saya bilang ke teman-teman. Jujur saya masih takut dibilang suku, tapi setelah dengar cerita teman saya yang di tim itu, saya ngerasa saya juga harus punya batasan. Mungkin saya bakal bilang ke mereka, sorry ya, gua absen mabar dulu sampai maghrib, ada urusan negara. Istilah urusan negara biasanya di tongkrongan kami itu kode kalau emang nggak bisa diganggu gugat. Oke, jadi urusan negara ya tadi ya kamu bilangnya. Ini istilah yang asik banget gitu. Kamu tetap pakai bahasa tongkrongan kamu, tapi dengan tujuan yang berbeda. Kamu mulai berani untuk pasang batas demi kepentingan kamu sendiri gitu. Ini menunjukkan kalau kamu itu mulai punya kontrol. Kayak kamu nggak lagi disetir mereka gitu sama ajakan-ajakannya, tapi kamu juga yang nentuin kapan kamu main dan kapan kamu mau belajar atau bekerja gitu. Iya kak, saya sadar kalau saya nggak sama sekali, nggak tegas sama diri saya sendiri, orang lain nggak bakal segan sama waktu saya. Selama ini saya yang terlalu gampang diatur karena saya emang nggak punya tujuan. Sekarang tujuan saya jelas, lulus dengan nilai yang nggak bikin malu dan masuk teknik. Oh ya kak, saya juga mau cerita. Buat jujur dikit sama ibu. Kalau sama bapak mungkin saya masih agak sungkan ya, tapi kalau sama ibu kayaknya saya bisa bilang kalau saya lagi nyoba buat perbaiki nilai, biar ibu bisa bantu ingetin kalau saya kelamaan banget. Oke, jadi kamu akan melibatkan ibu gitu ya sebagai pengingat untuk langkah yang sangat baik ini gitu. Kamu mengakui kalau kamu butuh bantuan luar buat jaga konsistensi langkah yang akan kamu lakukan ini. Ini bukan tanda lemah kamu tapi tanda kamu serius untuk mau berubah gitu. Lalu gimana nih perasaan kamu pas sadar kalau kamu nggak harus nanggung beban ini sendirian lagi? Rasanya lebih enteng kak. Ternyata benar ya, beban itu makin berat kalau kita simpan sendiri. Dan stroke kita tutupin pakai gaya cuek. Pas saya buka semua di sini, saya baru lihat kalau masalah saya ini sebenarnya bisa diselesaikan asal saya mau melangkah, walaupun pelan, yang penting jalan. Oke, baik. Kamu mulai menerima diri kamu nih apa adanya gitu, tanpa harus nunggu harus sempurna gitu. Kamu menghargai proses. Juga kakak lihat kamu sekarang udah jauh lebih sinkron ya antara apa yang kamu pengennya sama apa yang kamu lakuin gitu. Ya kak, saya juga mikir buat tugas-tugas yang beneran saya nggak ngerti, saya mau coba tanya ke teman sebangku. Saya mau coba bilang, cuy, ajarin gua bab ini dong, gua ketergantung nih. Gengsi sih kak, sumpah gengsi banget. Tapi kalau dipikir-pikir, gengsi nggak bakal bikin saya lulus ujian kan. Mending saya malu,
bentar naik ke teman daripada malu seumur hidup nggak terus sekolah. Ya, gengsi emang sering menjadi penghambat paling besar sih. Tapi kamu tuh udah bagus gitu. Barusan kamu mutusin buat mengalahkan gengsi tersebut gitu demi masa depan kamu. Itu kualitas seorang pemimpin namanya. Kamu memimpin diri kamu sendiri untuk menuju arah yang lebih baik atau lebih benar. Iya Kak, betul. Oke Rija, nggak kerasa ya kita udah ngobrol cukup lama gitu sampai udah berada di penghujung sesi konseling kita hari ini. Sebelum itu kakak mau tanya nih ke Rija. Tadi di awal kan Rija sempat bilang ngerasa aneh atau ngerasa takut gitu ya, takutnya sedikit gitu kan waktu pertama masuk ke ruangan sesi konseling ini. Nah setelah kita ngobrol panjang tadi tentang kebiasaan menunda tugas, apa nih yang Rija rasakan sekarang? Jujur ya Kak, jauh lebih plong, kayak habis menang mabar. Kayak habis menang mabar, match yang paling susah banget gitu. Ternyata beban yang selama ini saya sanggup, saya anggap karena saya emang pemalas, ternyata ada akan masalahnya. Oke, jadi Rija ini udah jauh lebih ringan ya dari yang pertama tadi. Nah kalau kakak minta untuk menilai kembali kondisi perasaan Rija hari ini, kayak di awal tadi di angka dari angka 1 sampai 10, kira-kira sekarang nih di angka berapa? 8,5 lah. Oke, di angka 8,5 ya, berarti naik 3,5 nih dari yang awal tadi. Dimana awal tadi Rija bilang di angka 5-an, sekarang 8,5 gitu. Nah kira-kira kenapa Rija memilih angka 8,5? Karena saya nggak ngerasa gelap lagi Kak. Jadi kan sebelum masuk sini saya tuh kayak jalan di dalam terowongan yang nggak ada ujungnya, tugas numpuk, orang tua kecewa, teman-teman aku jauh di depan. Tapi sekarang meskipun tugasnya masih ada 15 biji, saya udah punya senternya. Saya tahu harus mulai dari mana. Saya tahu kalau saya nggak harus langsung jadi pintar dalam semalam. Yang penting saya gerak dulu. Itu tandanya kamu tuh udah mulai berdamai nih sama diri kamu sendiri dan gak lagi kejam sama kemampuan kamu gitu. Karena waktu, nah kakak mau ngingetin nih, karena waktu kita sisa 5 menit lagi betul sebelum bel masuk ke jam berikutnya, boleh nggak kamu bantu kakak untuk ngerangkum sedikit apa saja sih poin penting yang paling kena di hati Rija dari obrolan kita pada hari ini? Oke. Yang paling kena itu pertama, saya sadar kalau gue cuek yang selama ini cuma tameng karena saya takut gagal. Kedua, saya sadar kalau teman tongkrongan itu asik buat main, tapi buat masa depan saya harus punya prinsip sendiri. Gak bisa ikut-ikutan terus. Terus yang ketiga, saya belajar kalau buat menyelesaikan masalah yang sebelum itu, caranya bukan dengan ngeliatin burungnya, tapi dengan mulai dari satu langkah kecil. Sore ini saya mau mulai dari langkah pertama saya dengan kerjaan tugas bahasa Indonesia tadi tanpa HP di samping saya. Itu sih Kak poin-poinnya. Oke, baik. Kamu udah memetakan masalah sekaligus solusinya sendiri nih. Kakak cuma bantu arahin senternya aja kan, tapi kamu sendiri yang milih buat ngejalaninnya. Dari semua hal yang kita bahas tadi, bagaimana yang paling berkesan buat kamu? Nah, pas bagian satpam itu sih Kak, itu ngena banget. Saya ngerasa selama ini satpam itu malah mengunci saya di dalam. Sekarang satpamnya udah saya pecat, kuncinya saya pegang sendiri. Saya ngerasa kayak punya harapan baru gitu buat lulus dan masuk dan. Oke, justru kakak seneng banget dengar gaya bahasa kamu tadi yang nyontohin satpam itu ya. Itu kayak kelihatan asli dan jujur. Itu langkah awal yang sangat berani Rija. Kakak sangat menghargai niat kamu untuk berubah pelan-pelan gitu. Ingat ya, nanti kalau misalkan di tengah jalan kamu merasa capek lagi, pintu ruangan ini selalu terbuka buat kamu. Kita bisa ngobrol lagi kapan aja gitu. Ya Kak, saya bakal coba ngelakuin di sini
konseling ini berakhir, kakak mau minta bantuan kerja nih untuk mengisi umpan balik tentang bagaimana perasaan Rija selama proses konseling ini. Apakah Rija bersedia? Misi dong kan kak? Ya. Boleh. Sabar. Ini lembar umpan baliknya. Ini pulpennya udah kakak coba, masih lancar ibu kok. Ini di sini ada data-data terlebih dahulu yang harus diisi. Ini ada identitas gitu, ini bisa diisi, oke? Jadi Rija ini nggak perlu ngungkapinnya secara lisan, tapi bisa lewat lembar umpan balik ini. Dan ini juga jawabannya bakal kakak jaga kerahasiaannya, karena ini cuma untuk bahan evaluasi untuk kakak ke depannya agar kakak menjadi pendamping yang lebih baik lagi. Ini ada identitas sudah diisi ya. Ini juga ada tabel-tabel, bisa dibaca terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan sesuai sama apa yang dirasakan Rija bisa dicek checklist. Udah paham? Ya kak, udah. Jadi kalau udah bilang ya. Udah. Oke, udah ya. Terima kasih ya Rija udah meluangkan waktunya untuk mengisi umpan balik ini dan udah bersedia mengisi umpan balik ini. Ini sangat berarti banget untuk kakak karena emang untuk bahan evaluasi kakak juga gitu. Terus kakak juga mau mengucapkan terima kasih nih ke Rija karena udah berani datang ke sini. Terus cerita-cerita apa yang sedang Rija rasakan atau alami, karena itu kan hal yang mudah gitu, apalagi untuk anak laki-laki ya. Dan juga Rija juga udah mau mengeksplorasi perasaan Rija yang selama ini mungkin pendam sendiri gitu. Kakak mau ucapin terima kasih banget. Rija juga sama counseling ini udah mau terbuka sama kakak, udah mau jujur dan juga udah mau ada kesadaran diri untuk menceritakan semuanya ke kakak dan kesadaran diri untuk mau berubah. Terima kasih banyak juga ya kak, karena kakak sudah mendengarkan cerita dan pengalaman saya. Terus bantu saya buat cari tahu masalah sampai saya bisa menemukan solusi langkah kecil.